Apakah benar dengan Ibu Naila? Iya. Umurnya 17 tahun. Benar. Baik, lebih suka dipanggil Ibu, Mbak atau Adik nggih? Adik. Baik. Adik Naila nggih. Perkenalkan, Adik, nama saya Perawat Rika. Di sini saya akan melakukan edukasi atau promosi tentang kesehatan terkait dengan penyakit tipes yang diderita pada Adik. Khususnya itu promosi kesehatan terkait dengan makanan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi, begitu nggih? Apakah sudah paham? Nah, nanti untuk waktunya 15 menit, nanti tempatnya di sini nggih. Iya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita ke diet atau ke makanan, saya izin bertanya dulu. Apakah Adik sudah paham apa itu penyakit tipes? Sudah. Baik. Nah, menurut Adik itu penyakit tipes itu apa nggih? Si pada usus. Iya benar, pintar sekali. Jadi tipes itu merupakan infeksi akut, biasanya itu terjadi di saluran pencernaan, terutama itu di usus. Oke, untuk tanda dan gejalanya apakah Adik tahu? Tahu. Baik, silahkan coba Adik jelaskan. Demam, Mm-mm. mual, Hmm. muntah, Hmm. dan sering BAB. Nah, benar. Jadi untuk tanda dan gejalanya itu ada demam, kemudian ada mual, sering muntah, kemudian ada diare atau BAB yang sering gitu nggih. Baik, sekarang saya ingin bertanya, apakah Adik sudah paham terkait dengan makanan yang boleh dikonsumsi pada penderita tipes? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi pada penderita tipes. Baik, bisa lihat di sini. Nah, untuk makanan yang boleh dianjurkan itu seperti sumber karbohidrat. Sumber karbohidratnya itu seperti beras, bubur, kayak gitu nggih. Terus roti bakar, kentang, kemudian ada krikers, terus tepung-tepungan seperti itu. Nah, untuk sumber protein hewaninya itu ada daging empuk, hati ayam, kemudian ikan yang direbus, ditumis seperti itu. Terus ada telur yang boleh direbus, ditim, kemudian diceplok, didadar seperti itu nggih, itu boleh. Kemudian yang ketiga itu ada sumber protein nabati. Nah, untuk sumber protein nabati itu ada tahu, tempe, kemudian ada susu kedelai itu boleh. Terus yang keempat itu ada sayuran. Nah, sayuran ini itu sayuran yang berserat rendah sampai sedang gitu nggih. Seperti kacang panjang, kemudian buncis, bayam, labu, tomat seperti itu. Nah, untuk buah-buahannya itu semua sari buah. Jadi buah-buah yang segar, yang matang, tanpa kulit dan biji nggih. Kemudian seperti pisang, contohnya jeruk, kemudian alpukat seperti itu nggih. Selanjutnya untuk lemaknya itu yang boleh itu ada margarin, mentega, kemudian minyak dalam jumlah yang terbatas. Kemudian yang ketujuh itu ada minuman, yang boleh itu ada teh, kemudian sirup begitu. Selanjutnya untuk bumbunya itu yang boleh itu garam, kemudian gula, cuka, salam, laos, kunyit seperti itu, namun secukupnya. Begitu ya. Kemudian untuk makanan yang tidak boleh dimakan, itu yang pertama itu kalau yang dari sumber karbohidrat itu ada beras ketan. Kemudian ada beras merah, itu nggak boleh. Kemudian untuk protein hewaninya itu ada daging yang berserat kasar. Terus kemudian ada ikan yang diawetkan, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga itu ada protein nabati. Nah, protein nabati itu yang boleh itu, yang tidak boleh itu ada kacang merah seperti kacang-kacangan. Kemudian kacang tanah, kacang hijau itu nggak boleh, gitu nggih. Kemudian yang keempat itu ada sayuran yang tidak boleh itu sayuran yang berserat tinggi, seperti daun singkong, kemudian daun pepaya, itu nggak boleh. Terus untuk yang buah-buahannya itu yang tidak boleh itu seperti jambu biji, kemudian per, kemudian jeruk yang dimakan sama bijinya itu nggak boleh, seperti itu nggih. Kemudian untuk lemaknya, untuk lemak itu minyak untuk menggoreng itu nggak boleh. Kemudian lemak hewani itu nggak boleh. Terus kelapa, santan itu nggak boleh.
Terus yang ketujuh ada minuman, yang nggak boleh itu ada kopi, nggak boleh. Kemudian ada teh kental, nggak boleh. Terus untuk yang bumbu terakhir itu yang nggak boleh itu cabai dan merica. Itu nggih. Baik, apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, sudah paham nggih? Baik. Karena adik sudah paham, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tindakannya telah selesai, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya pamit dulu. Ini ada leaflet untuk adik, bisa dibaca-baca nggih dan bisa dilakukan. Ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.